Atiku kang wuyung tansah kekidung anyipta kluwung. Kurit endah tembang bunga. Malika mendung teka binareng tumipe samirana. Kaendahan kluwung iku sirna. Aku kelangan ukara. Oh, tresna sejatiku. Menyang endi kudu tak upadi sliramu. Saya Ardini Pangastuti, penulis dari novel Kidung Sukma Larasing Jiwa. Novel ini sebetulnya tidak hanya sekedar cerita tentang perselingkuhan, tapi ini adalah novel tentang cinta sejati. Jadi dimulai mungkin kisahnya puluhan tahun sebelum ini benar-benar terjadi. Jadi Baskoro yang baru naik ke puncak Borobudur itu ditabrak oleh seseorang sampai dia itu hampir jatuh. Lah, ketika hampir jatuh, keduanya itu bertatapan mata, celing seperti itu. Tapi bagi Baskoro itu sangat berkesan. Dia terobsesi dengan gadis itu sampai berpuluh tahun. Dia mencari, waktu itu dia masih sebagai mahasiswa yang belum apa-apa ya, masih melarat, hidupnya masih lontang-lantung. Sampai akhirnya dia mencari-cari wanita yang menjadi obsesinya itu. Tapi tidak juga ketemu. Sampai akhirnya mereka dipertemukan pada sebuah pameran. Cerita berawal dari sana. Lah, cerita ini sebetulnya dimulai dari ketika saya menonton pameran bersama dengan suami waktu itu. Lah, di sana itu pamernya macam-macam ya, ada yang realis, ada yang abstrak dan lain-lain. Terus saya keliling-keliling terkesan dengan pameran itu. Terus saya rangkai bagaimana ini bisa menjadi, kalau saya rangkai dengan sebuah novel, ada antara artinya percintaan tentang seorang pelukis dan seseorang. Mungkin karena saya dunia pelukis itu bisa memahami karena saya hidup dekat dengan pelukis ya. Bukan berarti cerita itu cerita saya dan suami itu sama sekali tidak. Tapi kisah itu berawal dari sana. Ketika saya menonton pameran itu, ya akhirnya ini saya reka-reka. Tadinya kan hanya mau saya buat cerkak saja, tapi kok cerkak panjang sekali sampai 14 lembar. Wah, ini mesti ditolak, tidak mungkin. Akhirnya saya kembangkan kalau untuk menjadi novel bagaimana ya. Terus saya mencari tokoh-tokohnya, terus survei lokasi dan lain-lain. Terus ketika saya kebetulan melihat gambar, membuka album-album lama, saya melihat itu potret di Borobudur itu ketoknya menarik. Wow, iso dimulai dari sana obsesinya. Jadi akhirnya berkembanglah ini cerita itu yang dari tadinya hanya obsesi yang 14 lembar sampai saya kembangkan bisa berpuluh-puluh lembar ya. Yang agak sulit mencari itu kan tokoh antagonisnya ya. Itu kira-kira siapa? Saya kan jarang-jarang dalam kehidupan saya kan saya jarang-jarang iso dapat bersentuhan dengan orang-orang yang seperti itu. Untuk memahami karakternya itu juga tidak mudah. Ya, akhirnya pada suatu sore saya itu pas arisan, kok ada seorang ibu itu marah-marah. Oh, seorang ibu marah-marah, marah-marah tidak jelas itu. Oh, terus saya membayangkan, oh ini bisa, ibu itu cantik. Tapi ketika marah itu ya mengerikan juga. Oh, ini akhirnya saya bisa menciptakan si tokoh itu. Terus ya seperti kebanyakan orang yang
naik tingkat dari strata bawah ke atas itu biasanya kan ngemarui. Kebanyakan ya seperti itu. Lah saya membayang-bayangkan seperti itu. Ini yang ya saya akhirnya terrekalah yang tokohnya yang antagonis itu yang bernama Email itu. Dah akhirnya tercipta si Baskoro tadi yang mencari ceweknya yang menjadi obsesi jiwanya itu kan tidak ketemu. Seorang penulis itu, maksud saya seorang pelukis itu banyak ya, teman-teman pelukis itu biasanya dogmis. Dan dia itu wis nggak mikir apa-apa, yang penting kan cinta sekilas itu hal biasa dalam dunia seniman. Yang saya pahami seperti itu. Memang banyak teman-teman seperti itu, ya sudah Baskoro saya jadikan seperti itu saja. Dalam pencariannya dia kan bergaul dengan banyak tokoh, banyak cewek yang cantik, banyak yang memikat, ya ada yang menarik hatinya, ada yang hanya selintas. Ya, akhirnya begitulah si Baskoro dalam menemukan cintanya itu, dia pikir dengan berkelana ya, dengan bercinta banyak wanita dia akan menemukan cinta sejatinya, tapi ternyata malah semakin jauh. Pada suatu hari ketika dia pergi ke Jogja melihat sebuah pameran, dia bertemu dengan seorang cewek. Nah, ketika bersih tatap mata dia terkenang pada itu seseorang yang pernah ditemuinya di Candi Borobudur waktu itu. Jadi jering ketika mata itu saling bersih tatap, dia wis kelingan kuwi, wis asik ngobrol keliling-keliling. Tapi celakanya ada temannya datang, dia terpesona melihat sebuah lukisan itu yang sangat sangat happy melihat lukisan itu, wis ngobrol-ngobrol dengan temannya. Terus si Arum, si tokoh perempuan ini tadi, dia tidak sabaran melihat seperti itu, merasa diabaikan. Akhirnya dia pulang. Lah Baskoro itu celakanya, dia tidak lupa, tidak mencari tidak tanya tentang alamat atau nomor teleponnya dan lain-lain. Jadilah itu sebuah pencarian yang panjang untuk mencari alamat, untuk menemukan Arum kembali. Tapi akhirnya ada sebuah kesempatan di mana dia juga bisa menemukan gadis pujaannya itu. Mereka bisa bersatu setelah babak belur. Tapi yang saya ingin utarakan dari novel ini bukan tentang percintaan mereka sebetulnya, tapi kegigihan seorang Arum itu, bagaimana dia berangkat dari bawah untuk sampai meniti tangga di atas. Dia ketika kuliah juga tidak malu-malu menawarkan barang dagangan itu, diasongkan pada turis-turis, mengantar batik yang dia mendapat upah dari itu. Jadi dia mengantar mengasongkan barang dengan turis-turis asing itu, terutama dia juga untuk melancarkan bahasa Inggrisnya juga. Nah, terus memulai usaha, bagaimana susahnya memulai usaha sampai akhirnya dia berhasil menjadi wanita yang sukses. Tapi di balik itu semua adalah sebuah pertemanan, sebuah persahabatan, itu diperlukan dalam kehidupan. Jadi sahabat sejati itu tetap akan membantu kita, mengiringi kita dalam keadaan suka dan duka. Ya, ini Kidung Sukmo ini memang saya khususkan untuk yang 17 tahun ke atas ya. Karena ya memang banyak, dalam tanda kutip banyak adegan serunya, walaupun tidak vulgar banget, masih dalam kondisi aman kalau menurut saya. Tapi banyak hal yang bisa dipetik dari Kidung Sukmo ini. Jadi makanya kenapa Kidung Sukmo itu saya tulis ya dengan harapan banyak pelajaran-pelajaran berharga yang bisa dipetik. Bagaimanapun novel itu kan tetap ada unsur pendidikannya. Ya sing elek ditinggal, sing apik dienggo, ya seperti itu. Terima kasih
ini kepada Mas Banwarli yang sudah membikinkan covernya. Terima kasih kepada para pembaca yang sudah, ya, penggemar saya yang sudah membaca novel ini. Terima kasih juga atas sambutannya, atas saran-sarannya. Mereka itu beragam menyambut kehadiran novel itu ada, tapi rata-rata podo seneng. Berbeda dengan novel saya sebelumnya ya, ini mungkin karena ini lebih ringan dan berisi, tetap seperti itu. Terima kasih juga kepada Cak Kandar dari Interlude. Ini juga artistiknya juga sangat luar biasa. Saya sangat suka dengan artistik dari Interlude ini. Novel ini novel ke-9 saya, ke-9 ya bagi saya. Bisa didapatkan di penerbit Interlude atau di toko-toko online, lewat online. Ya, terima kasih.